Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya putra-putri kelas 6 semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari ini dalam pelajaran mentoring bersama dengan Bu Sus begitu. Masih sama mentoring putra-putri, jadi satu dulu ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video ini. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah pernah bercerita tentang perang Khandaq begitu ya anak-anak. Masih ada yang ingat perang Khandaq itu artinya perang apa? Khandaq artinya parit ya. Masih ingat siapa yang mengusulkan pembuat parit ini? Benar, Salman Al-Farisi. Beliau seorang Persia begitu ya anak-anak. Sekarang kita akan move on nih. Kemarin sudah belajar tentang perang Khandaq. Sekarang kita akan belajar tentang Fatu Makkah. Nah, episode selanjutnya yaitu Fatu Makkah. Nanti di sini kita akan bisa memetik beberapa pelajaran dari penaklukan kota Makkah ini anak-anak. Sejarah kemenangan kaum muslimin di bawah bimbingan kenabian yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fatu Makkah atau kita biasa mengenalnya dengan penaklukan kota Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, menjadi kota yang bernafaskan Islam, dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa ini, Allah mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan, menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Nah, ada yang sudah tahu apa penyebab terjadinya Fatu Makkah? Diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang musyrikin Quraisy yang ditandatangani pada nota kesepakatan yaitu kesepakatan Hudaybiyah ya anak-anak pada tahun 6 Hijriah. Termasuk di antara nota perjanjiannya adalah siapa saja diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Mekah. Maka bergabunglah suku Khuza'ah di kubu Nabi dan suku Bakr bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Padahal dulu di zaman jahiliyah terjadi pertumpahan darah nih antara dua suku ini, mereka saling bermusuhan gitu. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing suku melakukan gencatan senjata. Namun secara licik Bani Bakr menggunakan kesempatan ini melakukan balas dendam kepada suku Khuza'ah. Bani Bakr melakukan serangan mendadak di malam hari pada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air mereka. Secara diam-diam orang-orang Quraisy mengirimkan bantuan personil dan senjata pada Bani Bakr. Akhirnya datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Nabi Muhammad di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sofyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di Madinah, dia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Nabi Muhammad, namun Nabi pun tidak menanggapinya dan tidak memperdulikan Abu Sofyan. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah ya anak-anak bahwasanya kaum muslimin itu diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Namun, pembatalan perjanjian damai ini harus dilakukan secara seimbang ya. Artinya tidak boleh secara sepihak, tetapi masing-masing pihak harus sama-sama tahu. Nah, akhirnya setelah ini tadi terjadi, pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari Madinah bersama 10.000 sahabat yang siap berperang. Beliau memberi Abdullah bin Ummi Maktum tugas untuk menggantikan posisi beliau di Madinah. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan Abbas, paman Nabi bersama keluarganya yang bertujuan untuk berhijrah dan masuk Islam. Kemudian di suatu tempat yang disebut Abwa, beliau berjumpa dengan sepupunya Ibnul Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika masih kafir, dua orang ini termasuk di antara orang yang permusuhannya sangat sengit terhadap Nabi Muhammad. Dengan kelembutan hati Nabi, akhirnya Nabi menerima taubat mereka dan masuk Islam. Setelah Nabi Muhammad sampai di suatu tempat yang bernama Marodahron, dekat dengan Mekah, beliau memerintahkan pasukan untuk membuat obor sejumlah pasukan. Beliau juga mengangkat Umar radhiyallahu an sebagai penjaga. Tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Marodahran menuju Mekah. Sebelum berangkat, beliau memerintahkan Abbas untuk mengajak Abu Sufyan menuju jalan tembus melewati gunung. Mereka berdiam di sana hingga semua pasukan Allah lewat di sana.
Dengan begitu, Abu Sufyan bisa melihat semua pasukan kaum muslimin. Maka Abbas dan Abu Sufyan melewati beberapa kabilah yang ikut bersama pasukan kaum muslimin. Masing-masing kabilah membawa bendera perang. Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga memasuki Zituwa. Di sana Nabi menundukkan kepalanya hingga ujung jenggot beliau menyentuh pelana kuda. Hal ini sebagai bentuk tawaduk beliau kepada Allah begitu ya. Di sini pula beliau membagi pasukan. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah dan menunggu kedatangan Nabi. Nah, anak-anak, kalau kalian kemarin ingat ceritanya Abu Sufyan dan Khalid kan pada saat di perang Badar dan perang Uhud mereka masih kafir begitu ya. Setelah di sini pada Fatu Makkah, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid itu sudah memeluk Islam. Jadi di sini mereka sudah berada di barisan perangnya Rasulullah ya anak-anak, masya Allah. Kemudian sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri. Tadi kan Khalid bin Walid memimpin pasukan sayap kanan gitu ya. Tadi Zubair membawa bendera Nabi dan memasuki Mekah melalui dataran tinggi. Beliau perintahkan agar menancapkan bendera di daerah Hajun dan tidak meninggalkan tempat tersebut hingga Nabi Muhammad datang. Kemudian Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan tetap menundukkan kepala sambil membaca firman Allah Quran surat Al-Fat ayat pertama yang berbunyi, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah seperti ini, siapa yang masuk masjid maka dia aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Kemudian Nabi terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Beliau tawaf dengan menunggangi onta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang beliau lewati. Saat itu beliau berfirman, saat itu beliau membaca firman Allah begitu ya, Quran surat Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian dilanjutkan dengan Quran surat Saba ayat 49 yang berisi, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Kemudian Nabi Muhammad memasuki Ka'bah. Beliau melihat ada gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang berbagi anak panah ramalan. Di sana Nabi Muhammad bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, sekalipun Ibrahim tidak pernah mengundi anak dengan panah ini. Maksudnya Nabi Ibrahim tidak pernah mengundi ramalan dengan anak panah ya anak-anak. Kemudian di sini Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghapus semua gambar yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian beliau sholat. Seusai sholat, beliau mengitari dinding bagian dalam Ka'bah dan bertakbir di bagian pojok-pojok Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun di dalam masjid menunggu keputusan dari Muhammad. Kemudian saat orang-orang kafir Quraisy berada di dalam masjid menunggu kepastian dari Muhammad, kemudian Nabi datang dan bersabda, aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian, Allah mengampuni kalian, Dia Maha Penyayang, pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas. Kemudian pada hari kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Setelah membaca tahmid, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah, maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan mematahkan batang pohon di sana. Jika ada orang yang beralasan dengan perang yang dilakukan Nabi Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya Allah mengizinkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengizinkan kalian. Allah hanya mengizinkan untukku beberapa saat di siang hari. Hari ini keharuman Mekah telah kembali sebagaimana keharumannya sebelumnya. Maka hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah untuk berperang di Mekah hanya pada hari penaklukan kota Mekah dari sejak terbit matahari hingga asar. Beliau tinggal di Mekah selama 9 hari lamanya. Kemudian dan di sana beliau selalu mengqashar sholat dan tidak berpuasa Ramadan di sisa hari bulan Ramadan tersebut. Sejak saat itulah Mekah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Demikianlah kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin.
Telah sempurna pertolongan Allah, suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah karunia besar yang Allah berikan. Begitu anak-anak, cerita hari ini tentang Fatu Makkah. Bagaimana? Ada yang merinding? Ternyata banyaknya peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di bulan Ramadan, begitu ya. Begitu saja cerita tentang Fatu Makkah kali ini. Next week kita bisa akan lanjutkan lagi dengan materi yang lain, begitu ya anak-anak. Jika masih ada yang belum jelas, bisa tanyakan kepada ibu guru. Sekarang untuk tugasnya ya. Untuk tugas mentoring hari ini adalah kalian meresum Fatu Makkah yang tadi bu guru ceritakan di dalam buku mentoring kalian. Sebanyak setengah halaman aja, kan satu buku setengahnya aja diresum, begitu ya, singkat, padat, jelas dari apa yang tadi bu guru sudah sampaikan. Kemudian hasil resumnya difoto, kemudian dijabrikan ke Bu Sus ya, difoto dijabrikan ke Bu Sus. Sekian, begitu saja, kita ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.